Berharga. Yes, but I think it would be difficult for you to write. Can you just like try to use laptop instead of mobile phone? Because today we are going to write on Google Docs, not in Zoom chat box like we used to do. Oke? Oke. Angelika bisa sambil cari laptop ya, kayak gitu. Oh, oke. Oke, thank you. Sambil bisa dengerin ya penjelasannya. So, can you guys see the screen? Ya, Kak. Oke, jadi hari ini akan belajar tentang writing task 1 proses ya. Oke. Jadi ini wait a second. Can you guys see the screen? Halo? Ya, Kak, bisa. Nah, itu. Oke. Ya, jadi selain grafik, table, pie chart, di writing task 1 itu ada proses juga ya. Ada macam-macam, salah satunya proses. Jadi proses itu, ini ya, ini teman-teman sudah baca slide-nya? Iya. Oke. Jadi dia umumnya menjelaskan tentang sesuatu, bagaimana cara membuat sesuatu atau suatu proses itu dilaksanakan. Oke. Dalam hal ini biasanya terdiri dari beberapa langkah kayak gini, steps or stages. Terus strukturnya sama. Ini intro, main body, sama intro dan main body 1 and 2. Itu prosesnya sama. Kalau menulis intro itu terdiri dari intro dan general. Oke. Ada intro dan general overview. Jadi intro itu kayak gini. The figure illustrates, paraphrase dari ini. Wait. Jadi saya ulang ya kayak kemarin. Kalau intro itu kita menulis paraphrase dari sebentar. Dari ini. Ini ya. Ini kalau intro. Jadi di sini kan dia bilang di sini the figure illustrates, ini intro nih. Bisa? Jadi dia paraphrase dari ini nih. Oke. Itu kalau intro. Terus itu dari paragraf 1 terdiri dari intro dan general overview. Sama kayak writing yang line graph, table kemarin. Intronya paraphrase dari ini, jadi the figure illustrates or shows the process of bla bla, or apa kemarin, provides information about kayak bla bla, kayak gitu kan. Ada vocab yang bisa diparaphrase kemarin. Terus ke general overview. Kalau general overview itu kita melihat kan apa yang paling menonjol. Nah, kalau kemarin kan kita melihat grafik trennya menurun atau naik secara keseluruhan, atau di tahun berapa misalkan yang terjadi kenaikan paling tajam kayak gitu-gitu kan, gambar yang apa namanya, tren yang paling menonjol. Kalau di apa namanya, grafik ini di proses ini di bagian overview, bentar. Nah, ini tadi kan intro paraphrasing ini kan.
Ini intro, paraphrasing, pertanyaannya yang ini tadi kan. Nah, kalau untuk overview-nya, kita bisa tulis ada berapa steps, atau bisa juga menjelaskan tentang proses itu bermula dari mana dan berakhir di mana ini. Begins, ends. Oke. Contohnya, tadi contohnya ini kan. Contohnya ini untuk general overview. There are 4 stages in the process. 4 stages ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 proses, gitu kan? Kita kembali di sini. Beginning with the collection information about the weather. Nah, kita baca dulu. Ini kita sama-sama lihat ya, tentang apa nih soalnya. The diagrams below. Bentar. Ini, the diagrams below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up to the minute information on the weather in order to produce reliable forecast. Jadi ini pada umumnya kan bagaimana Badan Meteorologi di Australia mengumpulkan informasi untuk melakukan prediksi ini kan, ramalan cuaca begitu kan. Nah, di sini dia bilang tadi 4 proses kan, gitu. General overview-nya 4 proses. Mulai dari ini, dia mengolek information dari satelit, radar, drifting ini. Terus dia analisis. Terus dia preparing pakai apa nih, laptop atau apa nih. Terus dia broadcast. Nah, ada 3 jenis apa namanya media untuk broadcast. Ada TV, radio, sama apa nih, recorded announcement kayak gitu. Makanya di bagian general overview ini masih paragraf 1 ya. Ini ingat ini paragraf 1. Bentar. Jangan lupa ini paragraf. Bentar. Ini paragraf 1. Oke. Nah, dia bilang di sini kan tadi kalau overview kita bilang ada berapa stages, oke? Terus bermula dan berakhir dari mana? Nah, sama. Di overview di sini dia bilang ada 4 langkah, bermula dari collection information about the weather, terus analisis, prepare, dan finally broadcast to the public. Oke, general overview-nya. Sampai di sini clear? Ada pertanyaan dulu? Di paragraf 1-nya. Paragraf 1 dulu. Kak Angelika, Kak, mau bilang Kak Michael lagi. Kak Feli. Clear? Clear. Oke. Nanti kita latihan ya, biar lebih jelas. Oke. Ini 4 proses. Nah, terus kita masuk ke paragraf 1-nya. Paragraf 2. Paragraf 2 tuh bodinya, body paragraf. Bentar. Okay. Saya menjelaskan yang inti-intinya saya karena teman-teman kan saya anggap sudah baca biar lebih cepat. Nah ini ada beberapa conjunction yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Misalkan pertama-tama at the first, second, following the stage of the process, next, after that, then finally kayak gini ya. Ini biasanya digunakan untuk menggunakan proses. Kalau untuk apa namanya? Jelaskan writing task 1 tentang kalau kemarin kan di line graph sama table itu kan ada downward trend, increase, apa namanya, decrease, jump up kayak gitu-gitu kan. Kalau di sini vocabnya yang perlu diingat ini untuk menghubungkan antar kalimat.
Terus ini terkait dengan tenses, tergantung apa namanya keterangan waktu, tapi mostly di sini tuh simple present tense. Begitu. Kalau proses ini mostly simple present tense. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu khawatir tentang tenses. Kalau di apa namanya line graph sama table dan lain-lain itu kan bisa juga ada nanti future tense. Jadi mereka berbicara tentang prediksi beberapa tahun ke depan dari graf itu. Kayak gitu. Jadi ada gabungan tenses, bisa past tense, present, future. Kalau di sini mostly present tense. Oke. Terus, oh ya, di sini di bagian proses ini biasanya kita menggunakan kalimat pasif begitu. Jadi diproduksi, diproses, kayak gitu. Is produce, is proceed, kayak gitu-gitu. Oke, ini yang tadi paragraf 1. Nah, sekarang kita coba lihat detailnya. Ini kan teman-teman paham kan gambar ini? Kak Angelika, do you get the idea of this diagram? Iya, Kak, sedikit-sedikit. Okay. Can you just a little bit explain what the diagram tells us about? It's okay, you wanna use Indonesian or English, it's fine. Oke. Diagram ini menjelaskan tentang yang pertama itu menangkap informasi dari satelit, kemudian dianalisis, Oke. kemudian dianalisis, terus analisisnya ini dia menggunakan setelah dianalisis dia prepare untuk ini broadcast. Oke. Disiarkan broadcast. Disiarkan. Saat disiarkan ini dia bisa menggunakan broadcast, TV, news rider, radio, dan recording. Oke. Thank you. Nah, di sini kita belajar ya, melihat contoh jawabannya. Jadi dia cerita di sini, dia mulai dengan, dia langsung ya, first and second stages of the process. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data tentang cuaca. Dan 3 cara untuk analyzing it. Teman-teman bisa lihat, kembali ke ini. Ini ada 3 cara ya. Dia tidak menjelaskan stage by stage. Nah, ini di sini kadang kita butuh apa namanya? Kreativitas untuk menjelaskan. Kalau biasa kan kita in the first stage kita jelaskan ini ya. Following the first stage kayak gitu-gitu. Tapi di sini dia langsung ada 3 cara untuk first and second kayak gitu. Cara dia menjelaskan di sini. Terus dia panjang lagi. Firstly bla 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 dan seterusnya. Secondly bla bla bla. Kayak gitu. Walaupun dia apa namanya? Firstly dan secondly, tapi at least di bagian awal ini dia langsung di bagian awal ini dia langsung main di sini, which is good begitu. Jadi dia langsung bilang lihat looking at the first and second stage bla bla bla, ada masing-masing 3 cara gitu. Nanti baru dia jelaskan firstly, secondly. Nah, ini kata-kata yang bagus nih, firstly, secondly begitu. Finally kayak gitu. Oke. And the third stage of the process. Nah, terus dia bilang proses ketiga. Nah, ini ada pasif. Kayak tadi saya bilang kan, dia selalu bukan selalu sih, mostly pakai passive voice.
Kayak gitu. It is delivered, lihat pasif lagi ya. Nah, dia apa namanya? Mostly pakai passive voice. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Memang untuk apa namanya? Kategori writing task 1 yang proses ini berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman jarang keluar ya di ujian, tetapi kita antisipasi saya takutnya namanya soalnya kan acak jadi tidak pernah tahu soalnya apa namanya mau keluar seperti apa. At least teman-teman gambaran ya. Oke, terus nah sekarang waktunya latihan. Oke. Jadi ini soalnya. Oh, sebentar. Saya stop screen dulu. Saya kirim link Google Docs-nya di WhatsApp group ya. Teman-teman nanti lihat soalnya bisa di layar, bisa di apa namanya? Di Google Docs juga ada soalnya. Nanti kita belajar dulu buat yang paragraf 1 ya, intronya dulu. Oke? Saya share di grup ya. Itu Kak Feli ya. Kak Feli terus Kak bentar. Kak Angelika, have you found laptop to write down your answer? Saya tidak pakai laptop, Kak. Okay, so let me think about your tool to write. Oke, kalau gitu Kak Angelika, Felicia, can you open the Google Docs? Oke. Wait, kalau gitu Kak Angelika bisa di apa Oh namanya? iya, ini untuk dokumennya saya bisa buka, Kak. Tapi tidak bisa tulis. Iya. You can write down your answer on the chat box, okay? In the Zoom chat box. Oke, Kak. Oke. Maksud saya kalau teman-teman bisa di Google Docs kan lebih efisien sehingga saya tidak perlu copy paste lagi begitu. Saya langsung edit di sana jawabannya. Tapi it's fine. You can write your answer in the chat box. Kita latihan untuk tulis ini soalnya. Ya kan? Iya. Itu soalnya dan kita belajar buat sebentar. Kita belajar buat intronya dulu ya. Kayak ini tadi. Berapa proses, terus beginning dari mana, akhirnya gimana, begitu. Oke? Kak Felicia dan Kak Angelika boleh start writing in the chat box or Google Docs, and I will give feedback. Oke? Masih loading punya aku buka nih, Kak. Kalau loading bisa di Google, di chat box juga baik. Tapi sebaiknya di Google Docs begitu. Oke? Oke, sudah terbuka. Oke.
Oke. Oke, Ronald just join us. Ronald, Ya, ya. kita sementara langsung kerja. Tadi penjelasannya sudah. Oh ya. Kita sampai di latihan mengerjakan soal ini, break manufacturing ini. Kita start dengan introduction dulu, paragraf 1. Untuk Ronald bisa langsung kerja di ini ya, di Google Docs. Sebentar saya share punya Ronald. Siap. Supaya saya langsung edit di situ. Ronald. Itu di WA saya ini. Oke. Oke. Let me know if you can open the Google Docs or not. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan ya. Jadi saya tidak usah. Kak Angelika bagaimana? Bisa buka? Kak Angelika bisa tulis jawabannya di chat box ya. Oke, Kak Angelika. Ronald dan Michael. Ronald dan Ferry langsung di ini ya, di Google Docs ya. Kak Angelika Yep. is using mobile phone, so. Kalau ada yang ini langsung ditanyakan aja. Bisa sambil on cam ya. Jadi sebenarnya saya bikin begini supaya kan minggu depan kita ada progress test. Biar kita sama-sama familiar untuk progress testnya seperti apa. Nanti progress testnya model begini. Jadi kita langsung live menulis di Google Docs begitu untuk writing-nya. Ya, oke. Jadi bisa sambil open cam ya, menulis sambil open cam. Oke. Terus teman-teman kalau boleh jangan ini ya, bukan kalau boleh, harus haram hukumnya melihat jawaban di internet begitu, sampel answer dan lain-lain. Kalau teman-teman mau maju ya, kalau teman-teman lihat sampel answer atau copy paste dari ini ya sama aja berarti. Gitu, nanti progresnya yang rasa teman-teman sendiri begitu. Jadi coba menulis dari kalimatnya teman-teman sendiri, nanti kita sama-sama bantu perbaiki. Oke? Sambil menulis kameranya tetap di on ya. Oke. Ronald, kameranya di on. Oke? Ini laptopnya lagi bermasalah, makanya ada download Zoom kembali. Oke, that's fine. Take your time. Untuk ini saya kasih waktu berapa menit ya? 10 menit lah. Ini sebenarnya kan 20 menit semua, tapi kita coba berlatih untuk, kalau awal kemarin kan kita belum get used to the time limit, tapi sekarang saya kasih waktu 10 menit ya dari sekarang untuk intro aja. Oke? Saya tinggal sebentar ke toilet.
Ceritaan
intinya dia di intro itu berapa proses dan start dari mana, berakhir di mana judul begitu. Seperti penjelasan tadi. Wait. PowerPoint-nya. Jadi, ini sebenarnya kalau bisa jangan terlalu lama untuk intro. Dia intinya ada berapa steps dan ini prosesnya berawal dari mana dan berakhir di mana. Itu aja dulu. Nanti di paragraf selanjutnya baru lebih detail begitu. Oke. Saya stop screen supaya bisa lihat. Ronald, are you okay? Jadi intinya ini proses pembuatan batu bata gitu kan. Mulai dari penggalian ininya, clay-nya gitu sampai pada delivery begitu. Memang agak susah proses ini. Memang prosesnya yang paling susah untuk writing task 1. Ronald, oke. Lanjut.
Kak. Gimana? Bapak Li? Kenapa ini put tidak muncul gambarnya? Hilang. Makanya saya juga mau tanya, hilang sendiri. Oke deh kalau gitu. Tuh bata, ya kan? Biar tambah-tambah. Kalau intronya sedikit begini nih bahaya, nanti kekurangan kata nih. Dia kan minimal 150 kata kan. As a main force of bricks until the bricks, biar kata delivery-nya tuh diganti kan, maksudnya di paraphrase. Jadi until the bricks are delivered. Jadi delivery-nya diganti kata delivered, are delivered. Begitu. Bagaimana? Gimana cara lihat yang nggak kelihatan? Kak tinggal klik di yang ini. Saya sambil share screen ya. Tunggu. Share screen. Ini bisa klik di ini langsung kan? Bisa? Enggak. Ya udah copy gambarnya. Sudah bisa lihat komennya, feedbacknya? Belum. Klik di yang ini Kak. Oh sebentar, saya belum klik komen tadi ya. Oke, sudah. Bisa? Jadi kalimat lengkapnya, the figure illustrates the process of producing bricks involving 7 stages, beginning with digging the clay as a main source of bricks until the bricks are delivered. Begitu. Jadi delivery prosesnya tuh biar diparaphrase juga. Jadi kata benda diparaphrase menjadi kata kerja, are delivered. Oke? Kan digambar delivery biar dirubah. Sudah bisa lihat? Enggak muncul. Karena laptop atau karena apa? Tidak tahu laptopnya yang lembut. Memang sementara lemot atau? Coba refresh. Kalau di screen bisa lihat kan? Iya. Di screen yang gambar kuning kan. Dari Facebook. Saya udah setting bisa lihat. Oke, sambil Kak coba restart, kita ke Angelika ya. Bentar. Angelika. Saya copy ke filenya Angelika saya. Biar ini. Angelika bisa ini ya, sambil buka Google Docs-nya. Supaya kita lihat sama-sama di sana. Oke. The picture illustrates process brick manufacturing. The process. Kak Angelika, bisa dengar? Bisa. Kalau Kak Angelika bilang
the process of brick manufacturing. Benar. Cuman sebaiknya diparaphrase kan, supaya jawaban kita tuh tidak sama dengan sebentar. Saya belum share screen biar sama-sama lihat. Kanjelika juga bisa buka di Google Docs saya biar sambil di-share. Ini. Jadi kalau Kak Angelika bilang, sudah bisa lihat kan di Sudah, Kak. Oke. Kalau Kak Angelika bilang the picture illustrates, harus pakai the process of brick, the process of ya, brick manufacturing. Benar, cuman kata brick manufacturing di sini kan sama. Jadi kita kan disarankan untuk paraphrase. Jadi bagusnya, kan juga saya ketik di sini, the process of making bricks. Oke. The process of making bricks aja. Kayak gitu. Supaya beda dengan kalimat ini. Dengan soalnya. Oke, saya komen di situ. There are 8 process. Sebentar, 8 process. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sebentar, di sini ada 7 proses ya, hati-hati. Kan 1 gali, 2 disaring, 3 mulai dipotong, 4 dikeringkan, 5 dibakar. Oh, Kak, mungkin Kak Angelika bisa di sini ya, dibakar sekalian dibakar sendiri, terus didinginkan sendiri begitu? Atau bagaimana? Iya. Boleh. Di sini tergantung kita saja, kayak gitu. Kalau kita mau bikin 7, 8, yang penting penjelasan selanjutnya sesuai dengan berapa proses yang kita mention di awal, kayak gitu. There are 8 processes. Ini pakai processes ya. Processes. 8 processes. Oke. Oh iya, sebentar. Jadi di intro ini, Kak Angelika jangan dulu menyebutkan detailnya. Misalkan Kak Angelika di sini kan sudah bilang digger clay, then metal grit use roller, after that bla bla bla. Ini udah masuk di paragraf 2 nanti. Oke. Jadi di paragraf pertama itu seperti tadi yang saya bilang di awal, kita cukup tulis ada berapa proses dan dimulai dari mana berakhir di mana, seperti yang tadi ya sebentar, saya kembali ke yang tadi dulu cepat-cepat ya. Ini Kak Angelika bisa lihat first berapa steps, terus say prosesnya berawal dan berakhir di mana, kayak gitu. Itu untuk intronya, paragraf 1-nya. Jadi isinya jangan dulu, oke? Oke. Wait, mana Kak Angelika nih? Oke. Jadi Kak Angelika bisa bilang ini diganti aja ya. Diganti dengan there. Bisa pakai kata ini juga, overall, kayak gitu. There are 8 processes beginning. Langsung aja, terus pakai titik. Langsung aja begin with, atau kalau mau tambah-tambah bumbu,
which begins, mau pakai which ya, tapi kalau nggak pakai which dihapus which begins-nya diganti verb ing. Saya pakai apa namanya? Atau di sini with digger clay. Digger tuh alatnya. Hati-hati. Jangan kebolak-balik antara adjektif, noun, sama verb. Digger itu alat. Digger clay berarti alatnya dengan clay, tanah liatnya. Harusnya digging. Menggali, tak? Gitu. Digger itu alat penggalinya. Oke? Digging clay until sama kayak tadi punya Kak Felicia. The bricks are delivered. Begitu. Jadi yang tadi bilang then metal grid bla 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 after that sign itu tuh udah masuk di paragraf pertama nanti sama kedua. Gitu. Paragraf pertama paragraf kedua dan ketiga. Paragraf kedua dan ketiga itu tentang isinya. Pertama tuh intro sama overall-nya dulu. Oke? Saya kasih komen di sini. Bisa lihat kah? Bisa, Kak. Oke. Itu clear? Kalau clear kita ke Pak Ronald. Kak Angelika bisa lihat filenya di ini ya, di Google Docs. Oke, sebentar. Ronald. 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 Oke. The figure describes, ingat. Apa namanya? He, see it. Verbnya harus tambah S. Oke. Describes about bricks manufacturing. Oke, bisa. The figure describes about ini dia sarannya tidak usah pakai about. About tuh biasa dia dengan shows, provides information about. Kalau ini dia bilang nggak usah pakai about. Describes brick manufacturing. Oke, ini bagus nih. The figure describes brick manufacturing. Nah, kalau kalimat-kalimat begini nih, Ronald, dia langsung pakai conjunction aja. Conjunction bisa pakai which atau kayak tadi yang punya Angelika atau Kak Feli tadi, yang beginning with kayak gitu. Jadi dia langsung. Kalau pisah begini, kurang bervariatif begitu. Kalimat itu nanti ada di salah satu penilaian itu. Kalau kita semakin pakai kata-kata conjunction seperti which, that, whom, kayak gitu-gitu, itu ada poin plus. Nah, kalau di sini bagusnya, the figure describes brick manufacturing, which begins, involving 6 steps before the bricks ready to deliver. Begitu. Saya ganti di sini semuanya sekalian ya. Suggestion-nya. Oke. The figure describes brick. Sebisa mungkin sebaiknya diganti dengan
kata-kata brick manufacturing ini diganti biar pokoknya harus apa namanya, selain verb, kalau kemarin di writing task 1 yang line graph, table dan lain-lain itu kan di awal tuh bisa ganti shows, provides information about, illustrates. Nah, di sini selain verb sebaiknya mungkin kita ganti juga sebisa mungkin. Jadi misalkan kan ini cerita tentang memproduksi batu bata ya. Jadi kita bisa bilang the figure describes the process of making or producing using, aduh bentar, baterai low. Kalau selagi masih bisa diparaphrase, kalau nggak bisa sama sekali baru ini. The process of producing bricks which terdiri dari involving aja. Involving. Bentar. Terdiri dari itu apa ya? Terdiri dari wait. Oh ya, involving 6. Ini Ronald pakai 6 steps nih. 6 nih mana-mana aja nih. 1, 2, 3, 4. 6 nih pengertiannya bagaimana Ronald? Itu masih mute. Satunya yang mana, 2 yang mana? Ya, maksudnya delivery kita anggapnya terakhir, itu masuk ke 7 sebenarnya. Jadi sebelum itu kan ada 6 langkah yang dibuat. Oh, oke. Diantar. Sip. Makanya bilangnya 6 step before brick ready to deliver. Boleh. Itu bagian dari kreativitas. Bagus itu. Producing bricks enforcing 6. Kalau bisa pakai ini aja, pakai huruf. S-I-6 steps, good. 6 steps before bricks. Kalau saya lebih cocoknya pakai bricks itu apa namanya? Jamak. Jadi pakai S karena di sini ada banyak batu kan gitu. Oh iya. The bricks ready to deliver. Nah, ini bagus nih. Nah, gitu kan jadi lebih enak kan? Oke. Sudah? Ya. Nah, begitu. Nah, brick manufacturing-nya diganti, terus ininya tetap, yang lainnya tetap. 6 steps-nya betul before ready itu ini. Nah, apa namanya? Kita masuk ke ini lagi setengah jam, kita masuk ke main body 1 ya. Ya. Nah, teman-teman bisa menulis. Saya langsung koreksi punya Ronald, ini kayaknya Ronald sudah. Kak Angelika dan Kak Feli silakan lanjut ya. Saya kerja apa ya? Coba kasih feedback punya Ronald nih. Ronald sus kalian nih. Declare material using digger before put it. Nah ini. Digging. Oke, sebentar. Awal nih bagusnya pakai wait. Ini di mana nih? Pakai warna-warna nih. Start with declare bla bla. Itu kayak apa ya? Pakai awalan tuh biasanya to begin with. Nah, kayak gitu.
atau apa yang biasa awal tuh? Firstly, kayak gitu-gitu. Ya, atau first of all, First of all, kayak gitu-gitu. Ini langsung start with itu kayak bagaimana gitu. iya. Tadi sebenarnya sebelumnya sudah pakai first of all. First of all. Sebelumnya sempat pakai itu, tapi kayak bilang, aduh kayaknya takutnya double gitu. Makanya langsung pakai start gitu. Tidak. Start with kurang pas. To begin with first of all atau firstly, kayak gitu ya. Oke. Ya, ya. Harus saya copy di sini aja. Bentar. Oke. Copy di sini. Oke. To begin with, Digging ya. Karena dia jadi verbal noun nih, gerund. bentar ya, kalimat yang bagus nih. Digging clay material di sini. Apa sih ribut banget? Pulang ya. Clay. To begin with. Begini. Ini yang tadi saya bilang. Aduh. Di sini ini pakai pasif. Tadi Ronald terlambat jadi tidak dengar. Pakai pasif tuh. Jadi to begin with, ini kan maksudnya dig clay material using digger. Oke, jadi pakai digger untuk menggali clay-nya. Ya, ya. Bla bla bla. Jadi to begin with, the clay is taken, is digali. Ya, dig. Wait, kok dia merah di sini? Double G atau? Wait, dig. Dig. Merah ya? Oh bukan, gini aja. To begin with, the digger is used. To dig. The digger is used to dig clay. Ini kan? To dig clay before put it into a material grid to separate rock and clay. Maksudnya bagaimana nih? Before bla bla bla. Kan menurut saya kan metal grid kan untuk pisahkan dia material. Jadi supaya dapat dia punya material clay-nya tuh betul clay tanpa ada batu-batu di dalamnya gitu. Ya, oke. Jadi setelah digali menggunakan digger atau excavator, pasti ditaruh di atas metal grid itu untuk kalau kita bilangnya ayak ya. Iya, iya. Nah, diayak untuk supaya dapat pisahkan batu sama tanah liat. Oke. Before-nya udah betul ya, berarti. Before sampai selesai benar. Cuman awalnya aja kayak gitu. Dirubah sedikit. Oke. Saya tulis before titik ya, sebenar. Ya. Bisa langsung lihat komennya di Docs kan, Google Docs. Bisa, siap. Oke. The result of separation will sand using roller and mix with sand and water. Wait. The result of separation, okay. Will sand using roller. Sebentar. Di sini jangan pakai kata will karena dia tidak berbicara. Ini sepenuhnya, kalau proses sepenuhnya pakai present tense ya. Kan tadi saya pertama
Mostly pakai present tense, jangan pakai will. Then berarti. He is sent. Ini is sent using roller and mix with sand and water. Wait, and mix with sand and water. Mix itu kan dicampur kan? Jadi Iya. sand and is mix begitu. Oh iya. Oh no. Mix aja pakai ini. Pakai ed. Jadi is yang di will ini sudah menyatu dengan sand kan apa namanya? Verb 3. Mix juga Iya. verb 3 begitu. Verb 3. Jadi ini wait. Mix. Oke, benar. Good. Dicampur dengan pasir dan air. Oke. To make brick mold. Oh, ini salah spelling aja. Ya, salah. Bentar. To make the brick mold, there are two ways. First, using wire cutter, and second, using mold. Start. Mold. Kalau mold itu kan noun ya, cetakan gitu. Kalau mold, kalau dia berbentuk itu gimana ya? Maksudnya kayak masih adonan gitu. To make brick mold. Ini agak apa namanya? Agak terbolak-balik kayaknya. Jadi there are two ways. Biar lebih enak dibaca aja. Benar sih, tapi to make brick mold there are two ways. First, itu kayak bahasa Indonesia sekali kayak gitu. Kadang-kadang saya juga susah koreksi kalau apa namanya. Kan kita sama-sama berpikiran Indonesia masalah. Two ways of kan tadi first, iya kan? Ya. First. Bagusnya kita pakai kata-kata selanjutnya, tapi tidak apa-apa nanti. There are two ways of making the bricks. To shape. Oh. Saya pikir kata apa? There are two ways of shaping the bricks, which are kayak gitu. Nah, selalu pakai which. Usahakan pakai which gitu. That are, which are. Sebentar. Which are. Ini kan maksudnya kayak dia masukkan kecetakan ke wire cutter, yang kedua tuh masukkan cetakan ke dalam dia punya mold yang dia punya cetakan yang itu. Benar. Iya benar sih. There are two ways which are using, which use aja, which use either. Nah, pakai either di sini bagus nih. Either itu kan salah satu. Jadi terserah kita mau pakai yang wire cutter atau mau pakai mold, iya kan? Iya. Nah, jadi pakai either. Kalau both kan dua-duanya, tapi kalau either kan salah satu, begitu. Which use either wire cutter
or mold. Or, nah di sini kan ada kata-kata yang bagus, ada either, terus ada pakai which are, either wire cutter or mold. Mold ini kan nama alatnya begitu. Iya ya, alat yang saya cetakannya itu. Oke, mold. Oke, ya kan? Ya. Jadi lebih. Oke, lanjut ya. Di sini kita sama-sama belajar, jadi pelan-pelan. The next step is drying the brick. Ntar. The next step is drying the brick. Sebisa mungkin jangan pakai ini namanya apa? Present continuous ya. Karena kita tidak tahu, sebaiknya pakai present tense begitu. Karena kita tidak tahu dia sedang berlangsung kapan. Kalau present continuous kan dia sedang berlangsung sekarang kan pada umumnya. Jadi Sebenarnya saya mau buat drying itu jadi jadi apa kata noun dari verbal jadi verb jadi verbal noun gitu. oke. Sebentar, caranya the next step is drying. Oh, bentar. The next step is drying the brick mold into a drying oven for hours. 24 sampai 48 jam ini bisa ganti 1 sampai 2 hari juga. Biar paraphrase. Oke. Bentar, next step is drying. Oh, bisa sih. Bentar. The next step is drying the brick mold into drying oven. Mold nih. Drying. The next step is gini aja. Sebenarnya masuk, tapi saya merasa sebenarnya benar sih kalimat ini. Cuman saya merasa kayak bagaimana? Kayak ada yang kurang kayak begitu. Jadi mungkin bagusnya ini. The next step oh bukan. The bricks the mold. The bricks then put the bricks are then put ditaruh kan Ya. in the drying Mold. apa namanya Drying oven. oven. The bricks are then the bricks are then put in the drying oven for 1 to 2 days. Oke, begini sah. The bricks are then put in the drying oven for 1 to 2 days. Begitu. The next step is drying the brick mold into a drying oven for. Bisa sih. Terserah mau pakai yang ini atau pakai punya saya. Is drying the brick. Cuman saya masa terganggu ini di drying the brick ini, is drying. Makanya saya cari cara untuk rubah ini. Gitu. Karena jarang mereka pakai langsung is di wording proses ini ya, proses task 1 gitu. Oke, lanjut. Result of brick mold. Ini hati-hati spelling salah terus nih. Drying then burn in a kiln with moderate temperature with range. The result of brick mold. Oke. Mold brick. Ini maksudnya batu cetakan kan? Mold batu cetakan. Iya, batu cetakan ini cetakan batu bata maksudnya. Ntar dia bahasa Inggrisnya tuh
Brick mold. Oh iya. Oke. Ini benar nih. Kenapa dia kasih salah? Dia kan jadi apa namanya? Dia tidak mold yang ini lagi. Iya, iya. Jadi adjektif kan? Betul nih. Nah, Result of brick mold, drying brick mold. Tak boleh balik. ya, betul. Drying big Result mold. of drying brick mold, Iya, iya, betul. drying. No, not drying, dried Iya. brick mold. Oke. Ya. Terlalu banyak. The result of dried aja, dried brick moldnya nggak usah lagi. Semakin banyak adjektif nanti bikin bingung nanti. Dried brick kan proses sebelumnya kan pengeringan kan, Iya, pengeringan. pakai ini apanya, batu yang sudah kering saya. Orang sudah tahu pasti sudah dicetakkan pada proses sebelumnya yang ini nih. Iya, iya. Ya kan? The result of dried bricks, jangan lupa pakai bricks aja. Tambah S nanti. Yep. Then burns. In a kiln. Burns. Dibakar tuh apa ya? Then burns. Wait. Dibakar. Burn it. Dibakar tuh kayaknya iya pakai ed. Burn it. Burned. Kayaknya dia. Sebentar. Then burned. Oke. Burned. Dibakar kan? Iya, Kalau dibakar. burns membakar nanti, ini kan dia berbicara pas in a kiln with moderate temperature. Bentar, moderate. Oke. Betul, moderate temperature with range about within, betul, pakai within ini. Dalam rentang, bukan with dengan with burn. pakai within. Within range about. Oke, benar nih. Until, hati-hati nih spelling. Oh ya, Until 980 degree Celsius. Continuous ini, pakai S pasti ini. Itu. The burning process continues, oke. Continuous. Betul. Continuous into high temperatures. Temperatures pakai S ini. Within juga atau with a range. Temperatur. Oh, ini saya langsung ikut di ini ya. Yeah. The range about. Kalau apa namanya? Dia sudah pakai exact number ya, tidak usah pakai about gini. Ini kan numbernya exact ya, 8. Kecuali kemarin kayak di apa namanya? Line graph itu ada ini grafiknya tidak spesifik ya, angka di antara 50 sampai 60. Dia sekitar 55, 56. Nah, itu pakai approximately, about kayak gitu, around. Tapi kalau dia sudah ada exact number begini, about-nya dihilangkan, itu tidak apa-apa. Tapi bukannya ini temperatur tinggi itu, menurut saya yang saya baca tuh kayak temperatur tingginya di antara 870 sampai 1300 derajat Celcius. Oke, terus? Maksud saya seperti itu. Jadi makanya saya pakai about karena saya pikirnya misalnya temperatur moderate itu kan antara 200 sampai 980. Lalu high temperature-nya bisa dari 870 sampai 1300. Mungkin tergantung dari banyaknya bricks yang dibakar. Benar. Masuk akal itu. Betul. Di sini bisa pakai about. Begitu. Tadi saya bayangannya dibakar dari suhu 200 sampai 980, tapi sepertinya bukan. Dia dibakar di antara suhu ini nih. Kayak gitu. Iya. Betul. Oke, setuju. Mungkin tergantung ini bricks-nya ada berapa banyak gitu. Iya, setuju. Begitu. Oke.
Lanjut 870 degree Celcius. Tuh, oke. Oke. After finish. Nah, ini yang apa? Finish. Oke. Pakai S karena all the process itu dia refers to it. Jadi pakai S ya. Brick mold. Oh, ya. Nah, ini nih, will nih selalu jangan pakai will. Ini tergantung, kalau pakai brick aja berarti, kalau saya cenderung pakai S karena dia banyak bricks di sini. Jadi pakai sebentar. Are cooled. Are cooled ya. Ya, bricks. Wait, aduh. Pusing mengoreksi nih. Maksudnya apa namanya? Nantilah kalau teman-teman mudah-mudahan bisa melanjutkan. Kenapa warna ini? Bricks mold. Kalau teman-teman bisa melanjutkan kegiatan ini, baru teman-teman rasa. Bricks mold are cold. Oke. Oke. In a cooling chamber, betul. Oke. Benar. Terakhir. Result then package. Apa nih? Package. Packaging. Package. Package ya. Berarti bukan package. Pack nih kayaknya kurang. The cooled brick. Oke. The cooled brick good. Jadi ini adjektifnya. Kalau adjektif pakai ed di belakangnya. The cooled brick benar. Kayak tadi dried apa tuh? Dried brick. The cooled brick mold. Mold nih nggak usah pakai aja. Mold nih. Bikin. Ya, mau pakai. Mm-mm. Kalau sudah di break. Result. Bentar. The cooled result then. Ini tak boleh lagi. The cooled brick mold result. The result of cold brick, begitu aja. Ini beta bingung nih. Saya bingung ini mold result. Cold break. Jadi the result of cold. Wait. The result of cold brick. Oke. Bricks, pakai bricks. The result of cold bricks are no. The result is kan satu kesatuan ya, jadi pakai is. The result of cold bricks is then package before bla bla bla. Ini aja. Before ready to deliver for customers. Customers pakai S ya. Karena banyak orang kan. Atau for fabrics kayak gitu-gitu. Fabrics or companies apa segala macam terserah. Oke. Kita lanjut dulu ya ke punyanya Kak yang lain. Supaya bisa cepat. Sekarang Kak, wait. Apa yang belum? Sudah. Stop. Kak Feli. Wait.
Feli. Kok terhapus? Oh enggak, saya kira terhapus. Oh, Kak Ferry masih sementara kerja. Lanjut dulu ke Kak ini. Kak Angelika. Kak Angelika punya Kak Angelika yang ini ya. Saya belum, Kak. Soalnya saya pusing lihat banyak begini. Dan saya tidak kuat, Kak. Sebentar, Kak Feli sudah selesai. Bentar, kita cepat-cepat punya Kak Angelika ya. Sebelum ke Kak Feli. Kak Angelika ini udah. Kita koreksi yang punya Kak Angelika yang tadi ya. Ini kan Kak Angelika bisa, oh belum. Bentar, saya share screen dulu. Kita cepat-cepat. Punya mana dia? Ini dia. Oke. Nah, ini masuk. Dia harus 3 paragraf kan Kak Angelika, karena Kak Angelika hanya bisa sampai sini, kita koreksi yang ini. Terus after that sand plus, jangan pakai kata plus, sand and water kayak gitu. Ini and. Bisa lihat kah? And water. Or such a mold, wire cutter and bricks. Secondly, need after drying oven there are 3 steps to kiln, moderate, high. Finally packaging. Betul, Kak Angelika ini sudah mengerti prosesnya, cuman kalimatnya yang belum benar. Apa secara grammar dan ya secara grammar ini yang belum benar. Tapi prosesnya sudah benar semua nih. Misalkan begini. Jadi saya koreksi satu-satu ya. Ini apa nih? There are 8 process. Ini sudah tadi kan? Which begin bla bla bla. Nah, di sini after that. Nah, saya mulai dari sini ya. Ini after that benar. After that sand and water is mixed to the metal grid. Baby, hale. No. After that, begini Kak Angelika, sand and water. After that, sand and water are, karena ini, are mixed with ini nih, metal grid. Metal grid. Oke. Titik. Terus ini tapi ini sebentar. After that, sand and water are mixed with metal grid. Grid. Then the bricks are shaped, dibentuk toh. Sama kayak tadi punya Ronald, using either wire cutter and ini bricks ulang nih. Hati-hati. Wire cutter or mold. Or mold. Mold itu alat pencetak. Oke. Terus, nah ini Kak Angelika hati-hati, ini subjeknya tidak ada nih. Secondly, tiba-tiba need for drying oven. Secondly-nya benar, bagus. Secondly, kalimat itu harus ada subject dan verb.
Nah, di sini tidak ada subjek. Verbnya ada need. Kalimat tuh intinya harus ada subjek dan verb. Itu paling dasar. Jadi kalau tidak ada subjek, salah satunya hilang, itu bukan kalimat yang benar kayak gitu. Nah, di sini secondly, the bricks are needed. Ini kan kalimat pasif jadi pakai are needed to be dried for berapa jam? 24 to 48 hours. Hours-nya tulisnya lengkap, Kakak. Hours. Jangan singkat-singkat. Di situ boleh singkat, kita jangan singkat. In the drying oven. In the drying oven. Nama alatnya drying oven. Oke. After drying oven, jangan. Ini salah nih kalimatnya. Secara tata bahasanya salah. Kayak tadi punya Ronald. After the drying process gitu. Bukan after drying oven. Setelah ovennya yang dipanaskan. Setelah drying prosesnya, there are 3 steps to kill. Hati-hati, cuma 2 proses saja yang kill, bakarnya cuma 2 proses. Proses terakhir ini mendinginkan. Oke? Jadi ini 2 steps aja. Ini 2 steps. Nanti kalau ini apa namanya? Sebentar, yang ini nih saya tulis di sini, lihat punya Ronald ya. Biar ini sama dengan punya Ronald tadi. Nanti saya sharing ini Google Docs di grup biar semua bisa saling belajar. Ronald. Karena sama koreksinya yang ini nih. Sama persis. Jadi ada 2 steps untuk bakar, terus diikuti dengan pendinginan selama 48 sampai 72 jam. Ini persis sama Ronald. Yang ini terakhir nih, finally packaging. Ini yang sekali lagi saya bilang tidak ada subjek dan verb. Nanti Kak Angelika pelan-pelan ya, pelan-pelan tidak apa-apa, sambil belajar. Mungkin nonton YouTube atau apa, kalimat dasar bahasa Inggris tuh biar ini menulisnya ada subjek dan verb begitu. Finally-nya betul, bagus nih. Finally, ini kata-kata apa namanya? The bricks are ready. Oh no, the bricks are packaged and ready to deliver for public misalkan. Oke, gini. Jadi kalau ini kan are packaged and ready to deliver, itu ada verb-nya kayak gitu. Kalau ini tidak ada verb-nya, packaging and delivery. Oke? Oke, kita terakhir ke Kak Feli. Habis baru pertanyaan sekalian ya. Oke. There are, Oke. Wait. There are 7 process stages. Proses sama dengan stages. Jadi maksudnya ada 8 proses, ada 8 tahap. Iya, Hapus aja. stage. Pakai stage saja. Hapus ya.
Let's delete. There are 7 stages that beginning. Beginning aja. Nggak usah pakai that. Maksudnya boleh pakai that, tapi that begins. Kalau beginning ya, that begin. Oh, karena that begin from digging the clay. And secondly, sifting the clay with that begin. Bentar. There's the beginning from digging the clay and secondly sifting. Ini apa namanya? Masih kelihatan Indonya. Sebentar. The 7 process stages that begin from digging the clay. Ini kan sudah, diggingnya kan sudah di atas tadi. Yang di intronya diggingnya sudah, jadi langsung saja. Firstly, sebentar, saya dari sini saya. Kalau ini kita tidak bisa perbaiki satu-satu, ini harus satu kali ini. Satu kali diperbaiki. Nah, kan di sini digging kan, digging proses kan. Di sini kita bilang first of all, ini first of all ini kata yang paling bagus kalau, dan saya sering pakai nih kayak gitu. First of all, the clay is taken by a big, tambah-tambahnya kan memang besar, digger. Tadi aja as a main source of bricks of producing bricks. Oke. Nah, terus secondly shifting the, jadi kan di sini kan di apa namanya, paragraf pertama kan digging proses. Nah, langsung di sini diikuti digging proses itu apa begitu. Nah, digging proses itu adalah the clay is taken by big digger, jadi digali yang merupakan bahan utama untuk memproduksi batu bata begitu. Ya dijelaskan. Nah, ini salah satu poin juga dalam writing, harus ada coherent and cohesion, artinya hubungan antar kalimat. Ketika kakak menjelaskan digging proses di sini, dia harus diikuti nanti di kalimat selanjutnya tuh bercerita tentang digging proses. Setelah itu kalau kakak mau bilang proses yang lain, nanti pakai secondly, itu mengikuti dari first of all ini. Kayak gitu. First of all prosesnya apa, secondly prosesnya apa. Jadi ada hubungan antar kalimat, coherent namanya. Oke. Nah, di sini terus bilang secondly shifting the clay with metal weight before the clay. Combinate, betul. Bagus nih bahasanya. Combinate with sand and water. And then cut into. Ini kakak bayangkan ini, kakak punya kalimat, ini satu kalimat tapi langsung 3 proses. Agak panjang kalau menurut saya, maksimal 2 lah begitu. Kalau udah satu kalimat 3 proses, nanti orang membaca juga kayak kurang bagaimana begitu. Jadi secondly, nah di secondly kakak bisa menjelaskan proses kedua dan proses ketiga. Misalkan secondly, di sini the clay
clay is filter aja. Shifting ini apa? Shifting maksudnya apa? Shifting. Haluskan apa sih? Shift tuh halus kan? Dihaluskan kan? Kayak di Filter aja. The clay is filter with a metal grit. Filter using, kan menggunakan metal grit kan alatnya, using metal grit before metal grit before. Nah, di sini bagusnya before. Kalau udah pakai the clay di awal, dia di selanjutnya pakai it aja. Ini harus kita belajar pakai kata penggantinya kayak gitu. Before it, ya orang udah tahu dia it ini refers to the clay. Supaya jangan double the clay. Before it is combined. Begini ya, combine begini Kak. Combine with sand and water. Okay. Secondly, the clay is filtered using a metal grit before it is combined with sand and water. Kayaknya lebih cocok satu-satu aja Kak. Following the process, pakai kata-kata ini yang tadi di apa namanya slide itu, following the process. Following the process, ini nih. Then cut into. Nah, dia harus apa namanya? Then ini nih cut into several section ini benar, tapi subjeknya hilang misalnya kayak punya Kak siapa tadi nih? Kak Felicia, Kak Angelika. Atau mau langsung di sini juga boleh. Then biasanya saya pakai ini titik koma. Then it. Nah, kembali it is cut. Jadi itu dipotong toh, gitu. It is cut. Kalau then cut itu tidak ada ini, subjeknya tidak ada. Gitu. Then it is cut into several pieces. Section 2 apa ya? Section 1, section 2. Beberapa bagian, tapi kayaknya kurang pas ya. Bagaimana? Pieces, beberapa section. Oh, salah. Then into cut. Jangan pakai cut, pakai shape aja yang bagus. It is shape dibentukkan. It is shape using, sama kayak tadi punya Ronald, either. Jadi dia tuh dibentuk menggunakan mold atau menggunakan wire cutter kayak gitu. Jadi ada dua cara membentuk bricks-nya itu. Dan it is shape, kalau using ini sudah sering ya pakai utilizing. Ini kata yang biasa pakai. Either, utilizing is shape utilizing either. Nah, pakai either lagi bagus nih. Either mold or wire cutter. Nah, ini jadi bagus nih. Itu. After dried the brick into the oven. Ini kakak kan bilang
Kakak belum cerita tentang pengeringan loh. Tiba-tiba kakak sudah bilang after dried brick. Ini agak lompat. Jadi sebaiknya kalau kakak pakai after it is cut into, after it is shaped, setelah dibentuk, itu dikeringkan dalam waktu berapa jam gitu. Nah, ini maksudnya kakak bagaimana? Coba. Maksudnya tadi setelah itu keringkan ke dalam oven. Oh, berarti after that. After After dried. After dried. Ini after that dulu. Setelah itu, ya kan? Ini kan mau cerita selanjutnya kan. After that. After that ini bagus nih. After that. The shape, ini bagus nih. Pakai the shape. The shape bricks. Apa namanya? Batu yang sudah dibentuk itu. The shape bricks are dried. Begitu. For apa namanya? Within, tadi bagus nih pakai within 24 to 48 hours, begitu. Hours. And burn. And burn, ingat pasif, dibakar, bukan burn sama kita tadi. And burn. And burns. Nah, ini selanjutnya sudah benar nih. From bla 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 sampai selesai nih 1300 degree Celsius, ingat. From bla bla bla. Ingat ini degree Celsius atau Celsius degree ya? Celsius degree. Oke. After that, cool a brick into cooling chamber. Oh, ini memang apa namanya? Subjeknya sering hilang nih. Ini memang yang paling sering terjadi. After that. Oh, teman-teman jarang pakai ini ya. Saya tuh biasa pakai subsequently or apa namanya? Additionally. Ini kata-katanya. Additionally or moreover. Ini nih paling sering. Ini kata-kata yang dipakai untuk menambah penjelasan ya. Moreover, the cool a brick to cooling chamber. Nah, ini subjeknya hilang karena the bricks are, kayak tadi punya Ronald kan, cooled into a apa namanya, cooling chamber, ya kan? Ini kakak punya after that cool a brick. Jadi memang bahasa Indonesia kan. Setelah itu dinginkan batu ke dalam cooling chambernya. Tapi dinginkan apa begitu? Dinginkan a brick benar, tapi secara bahasa Indonesia pengertiannya benar, tapi secara bahasa Inggris subjeknya hilang gitu. The bricks harusnya harus taruh depan. Kalau mau pakai after that,
Tidak bisa, memang harus pakai the bricks are cooled, didinginkan begitu. Atau after that the cooling process kayak begitu. The cool process happens, tapi jarang orang pakai begitu. After that the bricks are cooled into cooling chamber. Ya, package and delivered. Benar sih. Yang terakhir sudah benar. Kalau titik berarti pakai kalimat selanjutnya. Oke. Oke. Saya stop. Ada pertanyaan? 7 menit. Silakan. Bagaimana? Kata yang tadi yang terakhir yang mana? the full brick. Mana yang terakhir? Saya share screen ya. Punya ini. Punya siapa? Punya ini. Ronald. Ya. Wait. Oke, yang mana? Ini gara-gara yang terakhir pokoknya yang bricks is gara-gara ada komentar. Oh, ini Ronald tulis sendiri kan ini kata-katanya. Iya, itu kita tulis sendiri soalnya supaya ingat gitu. Oke. Saya kasih enter di bawah biar sama. Ya, siap. Coba ketik, Sa. Coba ketik di bagian mana yang ini? Yang terakhir yang the result of full brick is then packaged before bla bla bla. Yang punya file punya Ronald kan yang ini yang di screen sekarang kan? Iya, yang di sini yang pokoknya yang komentar paling terakhir. Oh, komentar. Oh, ini. Yang paling terakhir kan. Kenapa? The result of cooled bricks is then Nah, ini kan before. kenapa kita pakai I tidak pakai R gitu. The result of cooled bricks. Wait. Saya kembali lupa. Kita coba Om Google saya. Dia maunya pakai R atau pakai is. Soalnya apa namanya? Is karena subjeknya the result. Biasanya to be-nya itu dia mengikuti yang di depan bukan yang di belakang. Coba kita tes dia merah atau tidak. Oh iya, benar. Kalau R mesti results pakai S. Kalau kita pakai apa namanya? Kalau kita pakai result without S berarti pakai is. Oke. Ini Om Google juga bilang begitu. Oke. Oke. Saya pikirnya yang subjeknya ke bricks-nya tadi. Benar. Pertanyaan bagus nih. Saya juga sering bingung soalnya tentang ini. Tapi betul. Karena resultnya berarti pakai is. Oke, ada lagi? Oke, Kalau tidak ada, see you on the progress test next week. Oke? Oke. Thank you. Oke. Thank you everyone. Yang tugas di slide itu. Oh ya, PR. Jangan lupa dikirim ya PR sebelum tanggal 31. Oke? Submit through my email.
Oke? Oke. Gimana Kak Felsia, ada lagi? Kak Angelika, jangan lupa ya, kirim PR-nya. Oke. Foto-foto terakhir, foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you. See you next week.